Ya, Saudara, hari ini rencananya Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi pesta gay yang diungkap publik Rabu kemarin. 9 dari 56 orang ditangkap jadi tersangka kasus pencabulan atau pornografi. Setelah mengungkap ke publik, penggerebekan yang dilakukan pada akhir Agustus lalu, hari ini rencananya polisi menggelar reka ulang kasus. Sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi dan obat-obatan disita polisi. Serta 9 dari 56 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan atau pornografi. Ada rekan kami, Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV yang ada di Polda Metro Jaya, Jakarta yang memantau reka ulang kasus pencabulan pesta gay ini. Dipo, reka ulang dilakukan oleh para pelaku sejauh ini, bagaimana hasilnya? Ya, rencananya Radi dan juga saudara, rekonstruksi baru akan dimulai pada pukul 1 siang hari ini ataupun kurang lebih selama 20 menit ke depan rekonstruksi baru akan dimulai. Siapa-siapa saja yang hadir, ini juga masih kami konfirmasi, tetapi kemungkinan besar bahwa 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian pada hari kemarin ini juga akan dihadirkan dalam rekonstruksi, di mana kita ketahui bahwa salah satu tersangka berinisial TRF merupakan ketuanya. Sementara tersangka lain ini inisialnya adalah BA, NA, KG, SP, NM, RP, A, dan juga HW. Sementara 47 saksi lainnya kita masih harus konfirmasi. Tetapi informasi yang kami dapatkan, beberapa saksi ini juga akan turut dihadirkan pada saat rekonstruksi siang hari ini. Tujuan rekonstruksi ini tentu adalah melengkapi berkas dari penyidik. Tetapi yang perlu didalami adalah bagaimana kemudian prosedur dari penyelenggaraan pesta seks gay ini dapat terselenggara. Karena komunitas Hot Space Indonesia ini diketahui sudah menyelenggarakan pesta seks gay sebanyak kurang lebih 6 kali. Dan yang paling penting juga adalah mendalami peran-peran baik itu dari panitia maupun para peserta yang kemudian sudah diamankan dan juga sudah dimintai keterangannya oleh aparat kepolisian. Menarik karena ketua ataupun tersangka berinisial TRF ini merupakan pihak yang kemudian mengimplementasikan ataupun menginisiasi acara ataupun pesta seks gay ini yang ia dapati ilmunya untuk menyelenggarakan acara pesta seks gay selama ia berada di Thailand. Artinya ia mempelajari bagaimana kemudian menyelenggarakan pesta seks gay di Thailand dan kemudian dia implementasikan di Indonesia. Tentu ini sangat ironis karena kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini seluruh pihak masih berperang khususnya terkait dengan mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Modus lainnya juga tentu ini sosialisasi dilakukan melalui media sosial. Ada 2 media sosial yang kemudian digunakan oleh komunitas ini. Yang pertama adalah WhatsApp, di mana ada 150 member, kemudian juga ada Instagram, di mana ada kurang lebih 80 followers yang kemudian agenda ini disosialisasikan melalui media sosial. Peran-peran panitia juga ini tentu perlu didalami karena kita catat juga ada beberapa peran, seperti misalnya adalah seksi keamanan karena pihak dari panitia ini melarang para pesertanya membawa narkotika dan juga membawa senjata api. Ada juga peran-peran untuk menjaga barang peserta, kemudian juga peran-peran menyediakan konsumsi, registrasi, termasuk peran untuk menjemput para peserta dari lobi ke kamar ataupun apartemen yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Karena para peserta yang sudah mendaftar dan juga meregistrasi dengan membayar uang kurang lebih Rp150.000, ini juga diinstruksikan untuk menggunakan dress code yakni masker merah putih untuk kemudian memudahkan para panitia memobilisasi para peserta untuk menuju ke kamarnya. Kenapa masker merah putih? Ini juga menjadi ironis karena modus dari acara ini adalah untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada bulan Agustus lalu, di mana ada tema kumpul-kumpul pemuda yang kemudian diketahui adalah pesta seks gay yang terjadi pada 28 Agustus yang lalu. Para tersangka ini dikenakan undang-undang pornografi karena memudahkan perbuatan cabul sesama jenis. Ada beberapa pasal yang kemudian disangkakan. Yang pertama adalah pasal 296 KUHP dan atau pasal 33 Junto pasal 7 di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Hukumannya ini bervariasi, ada di angka kurang lebih 1 tahun hingga 15 tahun penjara. Radi. Ya, Dipo, ada 56 yang tertangkap, lalu 9 diantaranya ditetapkan sebagai saksi, artinya ada 47 orang lainnya yang saat ini belum menyandang status apapun dan masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Apakah dari 47 orang ini juga ada yang dinyatakan sebagai korban, begitu, Dipo? Iya, karena ini sistemnya adalah meregistrasi, artinya para saksi ataupun ke-47 orang ini merupakan orang-orang yang sadar, kemudian memang ingin ikut untuk kemudian menyelenggarakan ataupun mengikuti pesta seks gay yang memang terjadi pada akhir bulan yang lalu begitu. Artinya untuk dinamakan korban atau
sejenisnya ini masih harus didalami oleh aparat kepolisian. Salah satunya adalah dengan melakukan rekonstruksi. Yang menarik juga adalah mengetahui sebenarnya seperti apa mekanisme penyelenggaraan pesta seks gay ini. Karena kalau kami mengutip statement yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, ada sejumlah permainan yang kemudian nanti akan diselenggarakan di acara pesta seks gay kali ini. Dan juga para peserta ini dibagi dalam beberapa peran. Ada yang berperan sebagai lelaki, ada juga yang berperan sebagai perempuan, dan juga ada yang berperan sebagai laki-laki maupun perempuan. Ini juga yang kemudian akan didalami oleh ke-47 saksi yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian. Para peserta juga diinstruksikan untuk mandi terlebih dahulu, membawa handuk sendiri, dan memang tidak diperkenakan untuk menggunakan busana pada saat pesta ini diselenggarakan. Artinya, hal-hal ini yang kemudian akan didalami pada saat proses rekonstruksi, ditambah dengan tentu keterangan-keterangan yang sudah diamankan dari para tersangka maupun para saksi yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.